Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas post test kembali teman-teman ya. Kita akan bahas masih di modul 3 teman-teman, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Kalau kemarin sebelum-sebelumnya kita sudah mengerjakan post test pertama, kedua, nah hari ini kita akan mengerjakan ataupun pada video ini kita akan mengerjakan post test yang ketiga. Langsung saja kita masuk ke post test yang ketiga. Kita mulai post testnya. Soalnya, Ibu Dini adalah wali kelas di sebuah SMP. Suatu hari orang tua dari salah satu siswanya yang bernama Dava datang dan meminta Ibu Dini untuk membantu memperbaiki nilai anaknya agar bisa memenuhi syarat mendaftar ke SMA favorit yang mempersyaratkan senilai dengan standar tertentu. Orang tua Dava mengatakan bahwa nilai anaknya sebenarnya hanya sedikit di bawah batas dan mereka merasa Ibu Dini dapat membantu sedikit saja agar Dava punya peluang lebih baik. Orang tua Dava menyampaikan permintaan itu secara personal dengan nada memohon dan tidak ada satupun pihak lain yang mengetahuinya. Mereka bahkan membawa oleh-oleh sebagai bentuk terima kasih dan memaksa Ibu Dini untuk menerimanya, terlepas dari apakah Ibu Dini akan mengikuti permohonannya atau tidak. Ibu Dini ingin menjaga hubungan baik dengan orang tua, tetapi juga menyadari bahwa permintaan tersebut berpotensi melanggar kode etik sebagai pendidik. Jika Anda, Ibu Dini, bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Yang A. Mempertimbangkan untuk meningkatkan nilai DAPA demi menjaga hubungan baik dan menghindari konflik dengan wali murid dengan syarat DAPA mengerjakan tugas tambahan. Yang B. Memahami harapan orang tua, tetapi Anda tidak dapat mengikuti permohonannya, lalu mengajak mereka berdiskusi tentang potensi sekolah alternatif yang sesuai dengan kemampuan DAPA. Yang C. Mempertimbangkan untuk menaikkan nilai DAPA agar tidak mengecewakan harapan orang tuanya, terlebih tidak ada yang mengetahui percakapan tersebut dan meminta orang tua menjaga rahasia. Yang D. Menyampaikan bahwa Anda tetap menilai DAPA secara objektif dan tidak mengubah nilai apapun, akan tetapi tetap menerima oleh-oleh sebagai wujud penghargai dan mengikuti nilai sopan santun. Yang E. Menyampaikan penolakan permohonan dengan sopan dan menjelaskan bahwa perubahan nilai tanpa dasar yang objektif bertentangan dengan kode etik dan keadilan bagi seluruh guru. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman ya adalah menyampaikan teman-teman, menyampaikan penolakan permohonan dengan sopan teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di kelas 4, Anda mengajar Riko, seorang siswa dengan ADHD. Riko sangat cerdas, tapi sering tidak bisa diam, mudah teralihkan, dan sering menyela saat Anda mengajar, dan ingin selalu bergerak. Teman-temannya mulai merasa terganggu, beberapa bahkan mengeluh sulit berkonsentrasi karena perilaku Riko. Anda ingin lebih tegas untuk membantu Riko agar lebih fokus, tetapi tidak membuatnya merasa dikucilkan. Jika Anda menegur Riko terlalu keras, Anda khawatir membuatnya minder. Namun, jika Anda membiarkannya, suasana kelas menjadi tidak kondusif. Bagaimana upaya Anda untuk memastikan kegiatan belajar yang aman dan inklusif untuk semua siswa? Yang A. Mengatur tempat duduk Riko lebih dekat dengan guru, memberinya arahan khusus dengan pendekatan yang empatik, dan sesekali memberi waktu untuk bergerak secara terkontrol, misalnya senam ringan. Yang B. Berdiskusi dengan Riko untuk memahami kebutuhan belajarnya, lalu menjelaskan kepada para siswa lain tentang kondisi Riko agar mereka lebih memahami kondisinya. Yang C. Membuat kesepakatan dengan Riko untuk lebih kondusif di dalam kelas. Apabila mulai mengganggu, Riko dapat keluar kelas sejenak agar pembelajaran dapat berjalan dengan tenang dan kondusif. Yang D. Memberikan arahan dengan halus dan positif kepada Riko secara langsung saat ia menyela pembelajaran, agar ia langsung menyadari kesalahannya dan segera belajar menyesuaikan diri. Yang E. Memberikan tugas tambahan yang Riko sukai agar ia bisa lebih tenang dan suasana kelas lebih kondusif. Lalu mengimbau para siswa untuk lebih memaklumi dan memahami kondisi Riko yang berbeda. Jadi, yang paling tepat di sini adalah yang B teman-teman, berdiskusi dengan Riko untuk memahami kebutuhan belajarnya. Kita masuk yang C ataupun yang nomor 3. Bu Rina adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengoreksi ulangan bahasa Indonesia para siswa. Saat memeriksa bagian esai, ia menyadari ada 2 lembar
jawaban milik siswa yang sangat mirip, bahkan kata-katanya pun sangat identik. Setelah diselidiki, ternyata salah satu dari mereka menyontek saat ulangan berlangsung. Bu Rina ingin menanamkan nilai kejujuran sejak dini dengan cara yang tegas dan mendidik. Tetapi ia juga khawatir apabila kasus ini dijadikan pelajaran akan membuat siswa yang melakukannya merasa malu dan kehilangan percaya diri. Di sisi lain, ia tidak ingin membiarkan tindakan tersebut dianggap hal yang biasa. Mengatasi situasi tersebut, apa upaya yang perlu dilakukan Bu Rina? Yang A. Memfasilitasi mereka untuk merefleksikan kesalahannya dan memberikan konsekuensi nilai yang adil agar mereka tidak mengulangi, lalu merancang program kelas sederhana untuk menanamkan nilai kejujuran secara rutin. Tentu saja jawabannya udah pasti yang A ya, karena memfasilitasi ya, dan juga merefleksikan kesalahannya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam kegiatan diskusi kelompok, Farel, salah satu siswa kelas 5 SD, sering memotong pembicaraan dan mengabaikan pendapat teman-temannya. Hal ini menyebabkan anggota kelompok lain merasa tidak nyaman dan enggan berdiskusi. Setelah kegiatan selesai, dua siswa menyampaikan kepada Anda bahwa mereka merasa tidak dihargai oleh Farel. Anda menyadari bahwa Farel sebenarnya siswa cerdas dan punya inisiatif tinggi, namun sikapnya dalam kelompok menunjukkan kurangnya empati dan penghargaan terhadap orang lain. Keluhan ini juga pernah disampaikan oleh salah satu siswa lain yang pernah sekelompok dengannya. Anda ingin membantu Farel menyadari pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat teman, tetapi juga tidak ingin membuatnya merasa disudutkan atau kehilangan semangat. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Yang A. Memindahkan Farel ke kelompok lain agar tidak memicu adanya konflik. Dengan alasan Anda perlu mendistribusikan pembagian kelompok dengan lebih adil. Yang B. Memberikan arahan umum kepada seluruh kelas tentang pentingnya menghargai pendapat dalam diskusi. Berharap Farel dapat menyadari tanpa perlu menyebut namanya. Yang C. Mengajak Farel menulis jurnal refleksi pribadi tentang pengalaman diskusi kelompok dan perasaan teman-temannya untuk kemudian didiskusikan bersama Anda. Yang D. Mengajak Farel berdiskusi secara pribadi lalu memfasilitasinya untuk merefleksikan dampak perilakunya terhadap kelompok dan berdiskusi tentang pentingnya nilai respek. Yang E. Memanggil Farel lalu mengonfirmasi apakah keluhan teman-temannya benar, kemudian memberikan penguatan untuk lebih respek terhadap orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah yang mengajak Farel berdiskusi secara pribadi, teman-teman ya. Yang D ya teman-teman ya. Yang D. Kita lanjut soal yang terakhir. Pak Wahyu, guru bahasa Indonesia di kelas 11 SMA, adalah seorang pendidik yang selalu berusaha menjaga keadilan dalam penilaian dengan tegas. Suatu hari, Ayu, siswi yang dikenal cerdas dan aktif, meminta kesempatan untuk mengumpulkan tugas akhir semester yang seharusnya sudah dikumpulkan beberapa hari lalu. Pak Wahyu menanyakan alasan keterlambatannya karena sangat jarang Ayu bersikap demikian. Ayu mengatakan bahwa keterlambatannya disebabkan oleh kondisi keluarga yang mendesak. Pak Wahyu ingin memberikan kesempatan, tetapi ada dilema yang beliau rasakan. Beberapa siswa lain di kelas ada yang terlambat mengumpulkan tugas dan meminta kelonggaran Pak Wahyu, tetapi ditolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan tenggat waktu pengumpulan tugas, dan Pak Wahyu belum sempat memanggil ataupun menggali penyebab keterlambatan mereka. Bagaimana sebaiknya Pak Wahyu mengatasi dilema ini? Yang A. Memberikan kesempatan bagi beberapa siswa yang terlambat untuk menjelaskan alasannya, lalu membuka diskusi di kelas untuk menemukan solusi yang adil. Yang B. Menolak memberikan kelonggaran kepada Ayu karena sudah ada siswa lain yang ditolak, sehingga aturan yang ada harus diterapkan secara konsisten tanpa pengecualian. Yang C. Tidak memberikan kelonggaran bagi Ayu dengan penjelasan yang empatik, lalu mengajak semua siswa meninjau ulang kesepakatan kelas mengenai kesepakatan pengumpulan tugas. Yang D. Tidak memberikan kesempatan kepada Ayu dengan memberikan penjelasan yang lebih personal dan mengingatkan seluruh kelas bahwa kesepakatan harus diikuti. Yang E. Memberikan kesepakatan kepada Ayu, tetapi kali itu
saja dan meminta Ayu untuk menyampaikan alasan lebih rinci tentang kondisi yang dialami. Jadi, yang paling tepat teman-teman ya, tidak memberikan kelonggaran bagi Ayu, teman-teman ya. Kenapa? Kalau kita memberikan kelonggaran bagi Ayu, yang lainnya bagaimana, teman-teman? Jadi, yang paling tepat yang C dengan penjelasan yang empatik tentu saja, teman-teman ya. Kita cek jawabannya sudah semua E, B, A, D, C. Kita kumpulkan berapakah nilai kita? Oke teman-teman, nilai kita 25 dari 25 poin. Semoga video ini dapat bermanfaat. Semangat pejuang PPG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.